Walah dulu berhasil rekamannya. Nggih, sampun nggih. Kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru diantaranya yaitu kompetensi sikap spiritual, kemudian sikap sosial, kemudian yang ketiga sikap pengetahuan, yang keempat keterampilan. Masa itu guru kok. Ini aspeknya apa pembelajaran. Nah, kompetensi guru. Oh, pedagogi ya Pak, diantaranya itu ya lupa. Apa pedagogi? Terus Astagfirullahaladzim. Lupa Pak, ngapunten nggih. Pedagogik nggih. Behavioristik, kognitif. Konstruktivisme, humanistik. Kok malah jadi teori belajar ngono? Akbar ngebleng banget. Fokus dhisik. Ngopi, Bu. Halo, tekong Bang. Jangan kenceng-kenceng apa itu. Ngobrol. Ya, dilang lagi pedagogik. Behavioristik. Belajar. Allahu Akbar ya Allah. Ya. Kompetensi pedagogik. Ada lagi kedua, ketiga. Lupa nggih Pak, nyun ngapunten. Profesional, ya. Profesional. Terus? Oh, nggih. Sosial. Oh, nggih, ya Allah. Pedagogi, profesional, sosial. Satunya lagi spiritual. Iya, kepribadian. Ya, spiritual itu tambahan. Kepribadian. Ya. Harus tahu itu. Profesional itu apa toh, Bu Mar? Profesional berarti seorang guru harus benar-benar bisa membimbing atau merancang pembelajaran gitu Pak. Harus memiliki kemampuan dalam mengajar. Ya. Jadi menguasai ya, baik secara teoritis maupun secara praktis ya, kaitannya dengan teori pembelajaran ya, kemudian kegiatan pembelajarannya dan perangkat pembelajarannya harus dikuasai betul. Dan mampu mempraktekkan secara praktis itu mampu mempraktekkan. Nah sekarang lanjut, kalau kita ingatkan lagi apa sih teori belajar tadi yang sudah sempat disebutkan, apa saja? Coba teori belajar tentang kognitif, humanistik, konstruktivisme, apa ya? Astagfirullahaladzim. Behavioristik, konstruktivisme, kognitif, terus humanistik Pak. 4 nggih. Humanistik apa Bu? Humanistik yang saya ingat itu memanusiakan manusia napa nggih Pak? Artinya di sini guru benar-benar apa ya istilahnya ingin tahu tentang muridnya seberapa jauh kayak gitu Pak. Seberapa jauh melangkah? Tentang kepribadian atau penentukan sikap peserta didik. Ya. Ini adalah mengantarkan murid itu berproses gitu. Dengan segala potensi yang dimilikinya, ya kan? Okay. Sehingga dia bisa memaksimalkan potensinya itu menjadi sebuah kelebihan. Okay. Sehingga bisa merubah dirinya itu ya, mulai pengetahuannya, berpikirnya, sikapnya, dan sebagainya itu menjadi lebih sempurna, kan gitu Bu ya. Okay. Oke, lanjut. Jenengan kan ngajar di SD materi PAI ya Bu ya. Okay. Materi apa saja Bu? PAI di SD itu apa aja? PAI ada akidah Pak, fikih, kemudian maksudnya secara garis besar itu Pak. Iya, kemudian saya kemarin ambil yang ini modul ajarnya yang tentang rukun Islam itu semester 1 Pak.
Oh, rukun Islam. Kelas berapa itu? Kelas 1 semester 1. Nah, yang diajarkan apa dari rukun Islam itu, Bu? Diajarkan tentang memahami rukun Islam itu apa. Rukun Islam itu ada 5. Yang pertama itu syahadat, yang kedua melaksanakan sholat, kemudian yang ketiga bayar zakat bagi yang mampu, kemudian yang keempat puasa, yang kelima ibadah haji bagi yang mampu. Setelah itu cukup dihafal atau ada hal yang perlu ditindaklanjuti dari materi? Dihafal, kemudian menyebutkan dan mempraktekkan, astagfirullahaladzim, dalam kehidupan sehari-hari, Pak. Contohnya mengamalkan seperti bacaan sholat itu 2 kalimat syahadat itu di bacaan sholat juga ada, kemudian melaksanakan sholat, terus membayar zakat dan melaksanakan ibadah puasa, seniku, Pak. Latihan ya, Bu ya. Nggih. Nah, penting. Dengan sudah buat proposal PTK? Proposal PTK kemarin sampun, Pak. Judulnya apa? Tentang cara ini memotivasi anak supaya peserta didik supaya termotivasi dalam pembelajaran PAI materi rukun Islam, Pak. Jadi metodenya apa berarti? Pakai metode picture and picture. Apa itu? Ini Pak, menempelkan gambar, gambar, misalkan nomor 1 gambar bacaan 2 kalimat syahadat, terus yang kedua itu orang lagi sholat, nanti anak disuruh mengucapkan. Iya, mengucapkan ini gambar apa, kemudian yang ketiga bayar zakat, yang keempat puasa, yang kelima haji, kayak gitu Pak, ditempel nggih. Oke, bagus. Saya kira cukup Bu Bilkis ya. Nggih, Pak. Ya, dari mana sih? Cilacap ya tadi ya? Nggih, Cilacap Adipala nggih. Kan menguasai seluruh materinya ya, tapi harus belajar dulu. Nggih, Pak. Ngeblank, Pak. Iya, UP. Grogi sangat nih. Ya Allah, jenengan sendiri yang kerjakan soalnya. Jangan sampai ada blank-blankan lagi. Salah ngeklik, salah jawab, ya kan? Nggih. Ngapunten nggih. Harus fokus. Kalau enggak susah nanti, ya, Bu. Nggih. Benar ya? Nggih, matur nuwun, Pak, nggih. Selamat belajar. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya, Bu Indah ya. Nggih, Pak. Nggih. Monggo. Lanjut. Ya, nanti saya setelah sosialisasi langsung lanjut. Oh gitu. Mantap. Nggih. Siap, Pak. Nggih, sami-sami monggo. Nggih. Nggih, saya tutup nggih, Bapak Ibu, Pak Muhaimin, matur nuwun, monggo Bu Marsina. Nggih, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah. Oke, sip. Dipersilakan Bu Marsina untuk melakukan praktek mengajar selama 5 menit dari sekarang. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Semangat, luar biasa. Allahu Akbar. Pada kesempatan hari ini, kita akan membahas tentang rukun Islam. Mari anak-anak, sebelum kita mulai, mari kita berdoa nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sebelum pelajaran dimulai, coba ada yang tahu tidak apa itu rukun Islam, anak-anak? Rukun Islam yaitu dasar dari agama Islam ya.
Rukun Islam itu dibagi menjadi 5. Yang pertama, membaca 2 kalimat syahadat. Yang kedua, yaitu mendirikan sholat. Yang ketiga, yaitu memberikan zakat. Yang keempat, puasa di bulan Ramadan. Kemudian yang kelima, yaitu melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Coba anak-anak, ada yang tahu tidak apa itu syahadat? Syahadat itu ada 2, syahadat tauhid dan syahadat rasul. Syahadat tauhid bunyinya asyhadu alla ilaha illallah, kemudian syahadat rasul wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Syahadat tauhid artinya saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Lalu syahadat rasul artinya saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian yang kedua yaitu melaksanakan sholat 5 waktu. Coba ada yang tahu tidak sholat 5 waktu? Yang pertama sholat apa? Yang pertama yaitu sholat subuh. Sholat subuh yaitu ada 2 rakaat. Kemudian sholat duhur ada 4 rakaat. Kemudian sholat asar ada 4 rakaat, sholat maghrib ada 3 rakaat, kemudian sholat isya ada 4 rakaat. Jadi semuanya berapa ya anak-anak ya? Menjadi 17 rakaat. Ayo anak-anak sebelum lanjut pelajaran mari kita nyanyi dulu ya. Dihafalkan biar nanti kalian hafal, kemudian kalian praktekkan di rumah ya. Yuk nyanyi bareng ya. Subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, semuanya jadi 17 rakaat. Iya, udah hafal belum nyanyinya? Nanti dihafalkan di rumah boleh, di sekolah boleh, di TPQ boleh ya. Karena sholat adalah kewajiban bagi umat Islam ya anak-anak ya. Terus selanjutnya yang ketiga yaitu membayar zakat. Zakat itu ada 2 ya anak-anak ya. Zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal itu berupa harta benda. Yang kedua zakat fitrah berupa beras atau makanan pokok diberikan ketika bulan Ramadan menjelang Idul Fitri ya. Kemudian yang keempat yaitu puasa di bulan Ramadan. Kemarin kita sudah melaksanakan ibadah puasa 1 bulan penuh ya. Itu hukumnya wajib ya bagi umat Islam, bagi yang sudah balik. Kalau anak kelas 1 sudah pada puasa apa belum di rumah? Belajar ya. Kalau misalkan belum bisa 1 hari, ya belajar setengah hari. Nggak apa-apa, masih belajar. Tapi nanti kalau sudah gede wajib ya, sudah balik wajib puasa. Tapi Mak jangan sembarangan nanti. Kasihan bagi anak yang puasa nanti kalau kalian puasa meduk ya, tahu meduk nggak? Puasa di jam 12 itu buka nanti dilanjut lagi kayak gitu. Kalau masih anak-anak masih boleh ya, tapi kalau udah gede wajib full ya, wajib full puasa. Tapi kalau kelas 1 itu udah bagus banget karena usianya udah 7 tahun ya, udah wajib puasa ya, bukan TK lagi, oke? Kemudian yang kelima yaitu ibadah haji ya. Ibadah haji di mana ya? Ibadah haji tahu di mana? Di kota Mekah. Jauh di sana ya. Ibadah haji di kota Mekah yang jauh di sana, naik pesawat ya, pesawat terbang. Makanya diwajibkan bagi yang mampu. Bu guru penyanyinya lagi, mau nyanyi enggak? Mau nyanyi rukun Islam nih, lagunya beda lagi nih ya. Guru punya nyanyi. Katakan rukun Islam yang pertama syahadat. Katakan rukun Islam yang kedua salat.
ketiga bayar zakat, keempatnya puasa, kelima pergi haji naik pesawat. Wush, wush ya, karena jauh ya di sana ya. Jadi naik pesawat. Iya. Kemudian setelah pelajaran ini selesai, nanti tugas untuk kalian yaitu menyebutkan 5 rukun Islam. Boleh sambil nyanyi, dinyanyikan tadi ya. Dinyanyikan boleh, nyanyi. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga membayar zakat, yang keempat puasa, yang kelima pergi haji bagi yang mampu. Jangan lupa ya tugasnya ya dikerjakan ya. Sebutkan 5 rukun Islam ya. Ya, sama menjodohkan nanti Bu Guru kasih gambar ya. Gambarnya nanti satu, misalkan 2 kalimat syahadat yang mana, apa yang di nomor 1, apa yang di nomor 3, kayak gitu. Kemudian nomor 2 itu gambar apa ya? Nomor 3 itu gambar apa ya? Nomor 4 gambar apa? Nomor 5 gambar apa? Nanti dijodohkan ya. Demikian dari Bu Guru. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, Bu. Oke, ya, baik. Itu tadi tidak apa-apa. Lanjut ya. Tadi materinya tentang rukun Islam. Baik Ibu, di sana kan di modul ajar itu ada tujuan pembelajaran atau yang disingkat dengan TP. Apa yang Ibu ketahui tentang TP? Di sini diharapkan siswa setelah mempelajari materi rukun Islam, siswa diharapkan memahami apa itu rukun Islam. Yang kedua, siswa dapat memahami rukun Islam yang pertama. Tapi yang kedua, siswa dapat menyebutkan rukun Islam dengan lancar. Yang ketiga, siswa dapat menghafalkan rukun Islam dengan baik dan lancar. Oke. Itu tapi tadi yang Ibu sebutkan itu cuma A, B, D. C-nya belum loh. Oh, gitu. Apa itu C? Lupa, Bu. Nah, kalau apa namanya A, B, C, D gitu ya kan? Kalau tujuan pembelajaran itu TP itu harus A, B, C, D. A itu apa, Bu? Astagfirullahaladzim. Mungkin bisa banget, Bu. Oke, santai saja. A itu apa? B apa? C apa? D apa? Astagfirullah ya Allah. Bisa? Lupa, Bu. Astagfirullah. Pengen sekali nih posisinya. Saya ingatkan, nggih, enggak apa-apa. Nanti mungkin bisa belajar lagi ya, Bu ya. Nggih, Bu, nggih. Kalau A itu audience, nggih. B itu adalah behavior. C-nya itu adalah condition. Dan yang terakhir D-nya itu degree. Lupa, Bu, maaf, Bu. Ya, bisa ditaruh di sana enggak apa-apa. Jadi misalkan tujuan pembelajarannya itu dijabarkan, terus kemudian ditulis di sana A yang mana, B yang mana, C yang mana, D yang mana. Boleh yang tujuan pembelajaran 1. Yang kedua nanti baru misalkan nggak usah dikasih itu enggak apa-apa. Cuma untuk sekedar supaya ingat selalu ya. Nanti kalau sudah ingat, sudah jelas perbedaannya A, B, C, D, tidak perlu dicantumkan enggak apa-apa. Baik. A, B, C, D tadi kurang memahami nggih. Baik, untuk KKTP-nya. Nah, KKTP ini apa yang Bu ketahui tentang KKTP? Panjangannya apa itu? Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Acuannya berarti ke? Acuannya
memahami pengertian rukun Islam. Acuan KKTP itu melihat apa kita? Untuk Dari bisa dari TP-nya. Nah, dari TP. Jadi kalau tujuan pembelajarannya ada 5, KKTP-nya juga harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Nggih. Betul. Terus ini Bu, di modul ajar Ibu itu kan ada pertanyaan pemantik, ada nggak di situ? Pertanyaan pemantik. Ada. Ada. Fungsinya apa? Untuk ini memotivasi merangsang anak, Bu. Supaya anak aktif di dalam kelas. Contohnya, apakah ada yang tahu rukun Islam itu apa? Siapa di antara kalian yang tahu tentang rukun Islam ada berapa? 2 kalimat syahadat punya bagaimana, kayak gitu, Bu. Biar suasana di dalam kelas itu hidup lah. Bisa. Ibu pakai metode apa ini? Metode picture and picture. Picture and picture. Apa yang Ibu ketahui tentang picture and picture itu? Metode ini untuk mempermudah dalam menghafal, Ibu. Di samping itu, kalau menurut saya lebih menarik karena ada gambarnya, terus anak disuruh aktif untuk memasangkan sesuai dengan jawaban. Jadi memotivasi anak untuk lebih berpikir, oh ya ini gambar orang lagi sholat, kayak gitu, Bu. Misalkan kayak gitu. Ya. Oke. Kalau sama-sama gambar kan lebih efektif kayaknya kalau pakai video, apalagi ada suaranya. Kenapa nggak pakai metode video gitu aja? Ya, kadang terkendala itu sih, Bu, peralatannya, LCD-nya kayak gitu. Berarti tujuan Ibu menggunakan picture and picture itu apa? Untuk apa? Tujuannya agar anak itu terlibat langsung, Ibu. Misalkan dipanggil satu kan anak satu, terus silakan kelompok yang lain saling menyuguhkan maju, kayak gitu, Bu. Berarti juga termasuk untuk mengantisipasi kekurangan fasilitas yang ada di sekolah, ya? Nggih. Nah, seperti itu ya. Oke, baik. Nah, Ibu tahu CP kan ya? CP. Capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran itu di dalamnya itu ada fase dan ada elemen. Apa itu elemen? Kalau nggak paham mungkin elemen dari PAI itu apa saja, wis? Elemen dari PAI itu ada akidah, ada fikih, ada Quran hadis, kemudian sejarah kebudayaan Islam. Kalau akhlak itu ada di mana? Kalau akhlak di PAI, Bu. Tadi belum disebutkan. Oh, belum ya. Ya, berarti ada apa aja? Ya, akidah, kemudian akhlak, ada Quran hadis, ada SKI, ada fikih. Quran hadis di situ jadi satu atau dipisah? Quran hadisnya jadi satu, Bu. Kalau PAI kan, kenapa? Ke PAI kan lingkupnya semua, Bu. Jadi ada aspek, misalkan kalau suratan itu masuknya Quran hadis, Bu. Kalau sholat itu masuknya ke fikih. Jadi kalau PAI kan, kalau di SD itu beda dengan kurikulumnya, beda dengan di madrasah. Kalau madrasah satu persatu ya, Bu ya, dijabarkan satu persatu. Ada buku akidahnya, ada buku akhlaknya, ada buku SKI-nya sendiri. Tapi kalau di SD kan hanya PAI, jadi satu lingkup PAI tapi meliputi beberapa elemen kayak gitu, Bu. Oke. Baik. Itu berarti Ibu melihatnya dari sudut pandang jenjang MI dengan SD begitu ya, karena Quran hadis dijadikan satu atau dipisah gitu ya. Oke, kalau di SD itu ada berapa fase, Bu? Kalau di SD ada fase A, fase B, fase C ya, Bu ya, ada 3 berarti. Oke, bisa dijelaskan? Kalau fase A kelas 1 sampai dengan kelas 2. Kalau fase B
kelas 3 sampai dengan kelas 4. Kalau fase C kelas 5 sampai dengan kelas 6. Oke, baik. Nah, ada yang namanya instrumen penilaian. Nah, instrumen penilaian itu yang dibilang lengkap itu yang harus mencakup apa aja? Afektif, psikomotorik, sikap apa ya Bu? Agak lupa. Yo apa yo? Ada berapa? Aspek sosial, perilaku, sikap Bu. Ya, sikap itu ada berapa? Aspek sikapnya. Aspek sikapnya itu ada berapa? Sikap spiritual, sikap sosial. Oke, berarti ada berapa Bu? Berapa sikap? Dua apa ya Bu ya? Dua. Spiritual. Dua. Spiritual dan sosial. Sosial. Terus spiritual, kognitif, sosial, terus? Kognitif Bu. Kognitif itu apa? Aspek apa berarti? Maaf, keterampilan. Apa keterampilan? Coba nanti dipelajari lagi ya. Gitu. Iya, itu tadi ada namanya aspek sikap. Ada dua. Satu tadi tentang spiritual. Yang kedua sosial. Yang ketiga tadi Bu bilang kognitif. Nah, kognitif ini berarti tentang aspek apa dia? Pengetahuan. Nah, pengetahuan. Terus yang keempat. Oke, sebentar, nggih. Nggih. Oke, Ibu. Tadi ada kognitif itu pengetahuan ya, Bu. Yang terakhir adalah psikomotor. Psikomotor itu aspeknya berarti aspek keterampilan apa ya, Bu ya? Keterampilan, betul sekali, nggih. Jadi ada itu tadi. Baik, Bu, untuk materi sudah saya tanyakan semuanya dan sekarang Bu Marsina bisa membacakan satu atau surat tertentu yang sudah disiapkan, monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'dainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Itu surat apa, Bu? Surat Al-Kautsar, Bu. Oke, siap. Alhamdulillah selesai sudah hari ini ya, Ibu Marsina. Yang penting lancar, nggih, meskipun tadi agak sedikit tersendat ya. Nggih kok ya Allah, wifi-nya ada jaringannya itu. Kadang memang putus tiba-tiba. Baik Ibu, terima kasih sudah bersedia hadir di ujian Kompre ini. Semoga lulus dan dapat nilai yang memuaskan. Amin. Matur nuwun Ibu. Nggih, sami-sami. Saya undur diri nggih, Bapak Ibu. Matur nuwun. Nggih, Pak Muhaimin, terima kasih nggih. Sabar nggih, Bu. Nggih. Matur nuwun Pak ya. Matur nuwun nggih. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.